Presiden Jokowi kembali menyinggung soal hilirisasi yang harus lebih ditingkatkan oleh pemerintahan selanjutnya. Keempat, presentasi call for paper untuk... Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya membuka Kongres ISEI ke-22 dan Seminar Nasional tahun 2024 di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis 19 September tahun 2024. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hilirisasi mineral seperti bauksit, tembaga, emas, dan lainnya menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Presiden mengatakan, hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, diantaranya membuka kesempatan kerja secara signifikan. Selain itu, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. Hilirisasi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hilirisasi ini tidak berhenti hanya pada industri mineral saja, tetapi juga pada sektor lainnya, yakni hilirisasi pangan, seperti rumput laut, kopi, kakao, dan lainnya. Program hilirisasi tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat pada kepemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Sebab itu, saya berharap dari ISEI yang sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis, rencana, tapi rencana taktis, strategi, tapi strategi yang taktis dan detik. Kalau ada ini, kita harus belok kemana? Kalau dicegat di sini, kita harus menuju kemana? Itu yang hal-hal yang taktis seperti itu kita perlukan. Bukan rencana makro yang sulit diimplementasikan dalam situasi yang sangat sulit. Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, hilirisasi menjadi kunci. Coba kita lihat satu, urusan nikel. Urusan nikel yang sering saya ceritakan, karena ini memang sebuah keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah nikel. Dari bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel, dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok, jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Kemudian yang nikel ore adalah nikel ore ke smelter, ke expand, ke prekursor, ke cathode, dan masuk lagi ke baterai sel. Sudah kejadian dan kita sudah punya industrinya. Untuk nanti kalau kapasitas baterai selnya mencukupi, sekarang ini baru kira-kira 180.000 mobil yang bisa diproduksi dengan baterai sel produksi kita sendiri. Kalau nanti bisa meningkat menjadi juta, itu kita baru memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lain. Kemudian tembaga, nikelnya sudah masuk ke tembaga. Setelah nikel kita stop tahun 2020, tembaga 2 tahun yang lalu kita stop. Minggu depan
akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman, di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih Freeport itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MINAI. 51% dulu kita punya 9%. Nah sekarang sudah kita miliki 51%, dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga boksit, hilirisasi di boksit sudah jadi, yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah di Kalimantan Barat, jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi yang di Mempawah ini miliknya BUMN, jadi aluminium, mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,